Pernah kepikiran nggak ada orang tuh jahat nih sama kita, cuman kita kayaknya kita nggak ngapa-ngapain dia gitu loh. Nah ini sekarang nih aku nih yang membalas dendam nih sama orang-orang yang dulu jahat sama. Aku juga meskipun aku merasa bersalah, tetap egois nggak mau temenan sama nih orang karena nggak cocok aja. Selamat datang di Bawa Bicara. Pagi ini kita sedang sarapan di apa namanya? Mushrab. It's basically circle. Jadi circle tuh kayak apa ya? Jadi dia tuh ada isinya tuh ada keju, ada yang isinya telur, ada yang isinya liver, hati, ada yang isinya tuna, dan ada yang isinya perut. Semuanya ini isinya perut ya. Bicarain apa ya? Oh ini aja deh. Tadi sempat kepikiran tuh, kok bisa ada orang tuh bisa jahat sama kita tuh, padahal kita kayaknya nggak pernah jahat sama dia gitu. Kita ngerasanya nggak pernah kayak ada niatan jahat gitu. Maksudnya niatan jahat tuh gimana ya? Mesti nggak pernah ada niatan jahat. Maksudnya mungkin kalau iseng kan, kalau iseng sama temen gitu kan, aku nggak tahu ya iseng tuh bisa dibilang jahat atau enggak. Tapi maksudnya niatan jahat tuh kayak misalnya apa ya? Ngejek seseorang, atau bukan ngejek juga mungkin bisa masuk ke dalam kejahatan ya. Lempar satu sak semen ke kepala. Bukan. Jahat kan? Ya jahat. Tapi ini semua. Berarti tergantung konteksnya ya berarti. Semen kalau Mati dong. Pernah kepikiran nggak ada orang tuh jahat nih sama kita, cuman kita kayaknya kita nggak ngapa-ngapain dia gitu loh. Kalau kita ada di posisi orang jahat itu, pernah nggak kamu posisi? Soalnya aku pernah baca kayak gini, ada bukan baca, ngikutin live di kayak psikologi apa namanya, akun psikologi gitu. Kayak gini, dia ngambil contoh Joker. Tahu Joker kan ini? Kenapa Joker tuh bisa jahat? Gitu. Itu karena dia dulu penyebabnya kan disakiti terus ya kayak gitu. Dia tuh pernah bilang kenapa orang melakukan kejahatan. Itu dia bilang karena dia dulu punya tekanan apa sehingga dia melakukan apa gitu loh. Nah, cuman kan sekarang aku berpikir kayak gini. Waktu ada wastafel kita nih sama orang ini, misalnya kita nggak pernah jahat gitu loh. Kita nggak pernah jahatin dia, tapi kenapa dia ngejahatin kita gitu loh. Contohnya konteksnya misalnya dia ngehina, ngejelek-jelekin kita misalnya sama orang lain, padahal kayaknya kita baik-baik aja gitu sama dia gitu. Aku nggak tahu respon dia terhadap itu tuh apa gitu. Maksudnya dia berbuat itu tuh karena apa? Mungkin ada konteks dari inner child dia mungkin. Ya kan kita nggak tahu, bisa jadi macam-macam. Cuman kan kayak kok bisa nih orang udah dewasa misalnya, udah bisa berpikir mana yang baik mana yang benar, setidaknya itu kan fitrah manusia ya. Kayak misalnya kita make sandal orang aja tanpa kita ngomong, itu kan kayak di hati kita ada kayak ini salah nih gitu. Itu kan kayaknya fitrah gitu. Nah, maksud dia melakukan kejahatan itu tuh, apa tidak ada fitrah di dalam hatinya gitu loh? Apakah dia nggak mikir dulu gitu, apa kenapa gitu loh. Ya, cuman aku bukan berarti membenarkan orang yang berbuat jahat ya. Maksudku orang yang berbuat jahat ini mungkin dia ada respon-respon di masa kecil, atau sehingga dia membuatkan itu. Oh, Masya Allah, ahlan Ustadz, baru bangun tidur kah? Ini juga kita dari siapa? cari nafkah. Habis cari nafkah. Saya Doain Ibrahim sembuh. habis tadi taklim. Oh iya, kita dari majelis salah satu syekh. Masya Allah. Dan aku tuh lagi ngebahas ini nih, lagi ngebahas kenapa ada orang tuh bisa berbuat jahat sama kita. Apakah dia itu ada respon di masa kecilnya kah? Atau misalnya kita ngejahatin dia sehingga dia ada kayak balas dendam gitu loh. Mungkin misalnya Boim ngerugiin aku 5 miliar misalnya, meskipun gak mungkin ya. Insya Allah gak mungkin ya Im, lu ngerugiin. Terus dia bener-bener ngerugiin gitu. Mungkin aku akan merespon jahat gitu sama dia. Merespon jahatnya kayak, ya ini Boim ngerugiin aku gitu. Cuma gak sih? Bukan pernah enggak sih, justru nah ini sekarang nih aku nih yang membalas dendam nih sama orang-orang yang dulu jahat sama. Nah, ini kan di POV dia bisa mau melakukan itu karena apa? Dulu dijahatin, ya nggak? Iya.
Tapi kamu sama orang yang masih sama. Iya, Berarti dendam. kan ente balas orang yang ngejahatin ente. Ente. Itu masih bisa meskipun itu Bisa Itu diwajari salah. lah ya. Itu salah, tapi ada Diwajari. responnya, ngerti nggak? Itu kan Tapi ente respon. pernah mikir gak, kenapa orang jahat ke ente? Maksudnya kenapa dia jahat ke ente? Tanpa Itu sebab. Tanpa sebab. Apa, gitu? Apalagi misalnya ente baik nih Itu sama yang orang. lagi dipikiran gue, kenapa Iya. jahat ke kita? Padahal kita nggak pernah Kita jahat nggak sama ada dia. Aku dia jahat ke kita ya gitu. Tapi pertanyaan, maksudnya sebelum kita ngebahas orang lain, kita coba ceritakan ke diri kita pribadi. Dia pernah nggak membenci orang unconditionally? Membenci orang unconditionally. Wah, pertanyaan itu bagus. Unconditionally. Tanpa sebab. Misalnya nih kayak bayi kan dicintai unconditionally ya. Oke, ya bagus. Cinta sama bayi tuh kayak udah lo nggak bisa punya pilihan lain sama cewek atau apa itu, mereka dicintai karena ya udah karena mereka bayi, karena mereka Oke. tapi ada orang yang dibenci unconditionally. Itu karena udah lo nggak suka aja sama dia orang. Pernah nggak yang tadi Pernah ada? nggak? Aku pernah nggak ya kayak gitu ya? Tiba-tiba nggak suka aja sama dia gitu. Kalau nggak sukanya sih apa sering sih. Iya. Pasti ada sebab dong. Ada sebab nggak? Sebabnya nggak langsung ke aku gitu. Nanti kok kayaknya orangnya emang nggak. Iya, selalu dari lihat wajah aja. Suka aku sama Ya dia. dari personality-nya. personalitinya, tingkah lakunya. Berarti ketika ada gitu. sebabnya. Iya tahu. Meskipun nggak Dia tidak nggak langsung. pernah jahat ke ente. Iya. Oke. Tapi ente nggak suka. Oke, gini. Kalau secara personality, dia mungkin nggak pernah ngejahatin aku, tapi secara personalitinya dia, kebiasaan dia, itu berimpact buruk sama aku. Misalnya, ini orang suka ngeremehin orang, di mana-mana suka ngeremehin orang. Emang sikapnya dia gitu loh, kayak, enggak, dia mah kayak gini. Enggak tuh dia mah kayak gini. Meskipun dia nggak ngomong langsung sama aku tuh bukan jadi benci dia, aku lebih kayak langsung ngasih boundaries, ngasih batasan, aku nggak bisa nih sama orang. Jadi ada sebab aku untuk membenci dia. Kalau aku kayak gitu. Emang Setidaknya cara kita, sorry ya, aku punya misal. Maksudnya, poinnya adalah Dipukulin. Gara-gara speak up. tapi mungkin buat kita kita nggak selalu aku mau bilang buat kita yang bermoral ya. iya. Mungkin kadang-kadang kita juga pernah khilaf, tapi buat orang-orang yang bermoral meskipun kita membenci seseorang, kita lebih milih langkah-langkah yang itu lebih baik kita nggak usah interaksi sama dia daripada Iya. nyakitin kamu, lebih baik aku nggak usah. Sepakat. Aku gitu. Bukan kayak menunjukkan kebencian itu langsung sama dia dan menyebabkan kerugian bagi yang kita benci, ngerti nggak? Iya. Misal aku nggak suka nih sama si Boim karena dia. aja gitu. Iya betul. Aku lebih Gitu. menghindar jadinya. Tapi mungkin dia refleksnya kayak, wih Bobby kayak Mesti dia ngejauhin aku. menjauhin aku. Oh, aku pernah ada tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba jaga jarak sama aku dan aku merasa belum terlalu jauh bermuamalah bahkan Iya. berteman dengan dia. Ya. Aku pernah Kau pernah digituin sama orang kan? berarti? dan aku ceritain ke kalian deh waktu itu. Aku tahu kayaknya Iya. orangnya. Maksudnya Ya. baru ingat dan aku harus kayak Ya kan? salah. Ya kan? Ya, kalau misalnya gini, mungkin misalkan kayak ente ya, Bob. Ya. Tiba-tiba ente jaga jarak. Aku langsung merasa Pak, mungkin kita banyak berinteraksi, mungkin aku banyak ngomong ya, wajar. Seorang ini Kita nggak ada interaksi. nggak sering ngompol kayak apa? Ngompol. Ngobrol, nggak sering nongkrong maksudnya. Iya. Gitu. Terus kayak sesekali dua kali dan itu Heeh. sehat menurutku dalam bermuamalah. Setelah itu dia langsung kayak jaga jarak. Aku pernah. Iya. Kamu pernah berbuat baik nggak sama orang ini? Iyalah. Ya kan? Karena di Tapi. muamalah ini aku bantuin dia di salah satu poin. Nah itu loh. Misalnya nih aku kasih contoh ya, ini Iya. bisa disensor misalnya. Iya. Misalnya ini nggak penetrasi nggak kenapa itu nggak suka sama dia. Oh astaga. Karena bagus. Ya kan? Kamu jelek apa sebab agak suka sama dia? Sebabnya apa? Dan tingkah laku sih. Ente kan nggak pernah tahu tinggal laku dia. Tingkah laku. Gak pernah muamalah sama dia kan? Nggak pernah kan? Cuma lihat. Siapa tahu ente bisa dipijitin sama dia tapi cara Males sensornya. dari lihat aja dah kayaknya nggak cocok nih sama gitu. Dan aku lebih banyak nggak cocok sih. Maksudnya Sama banyak orang. ngelihat orang terus tiba-tiba aku nggak cocok dan bukan kayak dukun ya. Cuma ya ternyata emang setelah aku obrolan sama teman-teman orang begini nih ternyata bukan cuma aku gitu yang merasa
Nah, Aneh, ternyata ada, cuma karena kita nggak bicara aja. makanya aku bilang mungkin ada personality dia atau sifat dia itu yang apa ya kita bahasa sekarang toxic kali ya. Karena- Meskipun nggak sama kita, cuman kerasa. Aku juga pernah sih. Maksudnya aku juga meskipun aku merasa bersalah, tapi aku tetap apa ya? Tetap egois lah. Tetap egois, nggak mau temenan sama nih orang Heeh. karena nggak cocok aja. Gitu. Iya. Karena orangnya baik banget, selalu nempel, tapi karena terlalu Ya, karena aku orangnya nggak cocok untuk selalu ditempelin kayak gitu, Ya. jadi aku jauh dan orang sahabat nih. Dan orangnya bukan satu kalau sama dia mah. iya. Oh, nggak Aku maksud. merasa risih aja kalau terlalu dikagumin Ya. aduh. Kalau dipuja-puja tuh Boim nggak mau ya. Kan bukan pemuja Boim. Nah, enggak gini, kalau dalam konteks orang itu dia dirasain sama semua orang, maksudnya gimana ya? Dia banyak berinteraksi sama orang juga. Akhirnya kita juga jadi ngelihat, ngerti? Maksudnya apa ya? Tervalidasi. Nah, itu kan jadi apa? Ada sebabnya kan? Ya nggak sih? Tapi kan tadi maksudnya kalau ke pertanyaanku tadi loh, kayaknya nggak ada apa-apa nih sama orang gitu loh. Tapi tiba-tiba dijahatin. Itu sebenarnya ada sebab juga. Menurutmu gitu? Ya kalau misalnya tadi bisa dibilang sebab, berarti orang tadi juga bisa punya sebab. Kita bisa menerka-nerka, oh kayaknya gara-gara kita gini, oh kayaknya gara-gara kita gitu. Iya juga sih. Misalnya dari hasad misalnya, Oh iya benar. ya kan? Itu Iya, sebab benar. juga kan? Benar. Hasad tuh bisa jadi sebab juga sih kayaknya. Iya benar. Misalnya Astagfirullahaladzim. lu ada di posisi yang sebenarnya bisa diisi sama dia. Jadi kan, lain dengan dia nih, kesingkir mah aku bisa menguasai semua ini, bisa Iya lagi. menguntungkan. Ya Allah, Ya kan? astagfirullahaladzim. Udah ini dibuang aja gitu, misalnya contoh gitu. Misalnya Ilmi guru bahasa Arab, ya kan? Terus ada juga orang lain yang guru bahasa Arab juga. Kan otomatis kan merasa meskipun Ilmi nggak pernah jahat sama dia, tapi kan Menggeserkan ini, iya. konflik interest. Oh, Sebenarnya kita berlindung dari sifat hasad, iri, dengki. asal. Apa ada doa khusus nggak sih buat? Ada. Gimana doa? Oh iya. Mata kita lemot. Sidin idah hasad ya Allah. Berarti tuh ada di zikir pagi dong dan zikir petang. Iya, itu kalau pesannya orang tuaku ya. Ini kalian tahu kan kenapa kameranya gue ngadepin ke gue? jangan lupain zikir pagi petang. Iya sih, benar. Jadi ketika aku dapat masalah, aku sadar banget. Kita lupa zikir pagi atau petang ya kan? Aku juga suka mikir gitu lagi. Benar. Husnul Muslim. Hisnul Muslim. Benar. Ilmi kamu nggak mesen nih? Apa sih di sini? Masih lihat. Dawar. Burger. Ini isinya ayam. Ini roti Kita mau. Ini burger. Ini ada ini juga. Ada kentang. Hah? Ini yang wajibah. Gak usah yang wajibah, burgernya aja. Halo guys. Tidur terus, kamu sempat tidur nggak? tidur. Ini aku gedor ke rumah dia. Aku tidur. Nah, semalam lu tidur. Terus diajak kirain ke situ tadi ya makan deh. Biar aku nanti sebastian juga mau jualan tahu lagi. Banyak yang nanya soalnya. Iya. Ya tipis-tipis jualan mah banyak aja biar untungnya banyak. Cantik bro. Iya. Sehari jual 1.000 aja. Enak banget ngomongnya. Emang bikinnya gimana? Sehari jual 1.000 tadi. 15 aja gempor tuh. Nih makan ya. Tuh. Aku sekarang tiap hari sekarang tau nggak? Gara-gara belanja, kamu kemarin nggak ada ini waktu Mahrojan kamu nggak ada ya? Bareng kentang. Maksudnya bikin kentang goreng. Udah dulu deh. Dadah. Itu apa ada nih? Ada di mana? Ada. Karak.